Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, atas sifat Rahman dan Rahimnya, sehingga hal itu sudah sepatutnya kita wujudkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Maka itu semua merupakan implementasi dari rasa syukur kita atas apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pertemuan lalu tentang salah satu tipu daya syaitan yang masuk atau yang merusak amal ibadah kita, mulai dari niat dan intisari atau substansi amal ibadah kita. Dan pada pertemuan lalu kita mencoba untuk berbicara sedikit tentang as-shalah wal ibadah fil maqabir. Salat dan ibadah-ibadah lainnya yang dilakukan oleh manusia di atas kuburan. Maka itu menjadi satu fitnah, ujian bagi kita agar tetap menjaga keimanan dan menjaga nilai ibadah kita, agar tetap memiliki nilai dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kemurnian niat dan keikhlasan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui praktek ibadah tersebut, setan mulai membisikkan ke dalam relung hati kita, ke dalam dada kita, yang itu bisa merusak sedikit demi sedikit nilai ibadah kita. Mungkin setan tidak merusak sekaligus, karena pasti akan muncul perlawanan dalam diri kita. Sehingga dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui kisah Nabi Adam alaihi salam, fadallahuma bighururin, menggunakan dalla yadullu. Dalam Quran surat Yusuf disebutkan fa'adla dalwah. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi kata seperti halnya orang menimba. Dan kita memahami ketika orang menimba itu ya sedikit demi sedikit ditarik, sedikit demi sedikit ditarik, kemudian sampai ke permukaan.
Nah, begitu pula strategi setan di dalam menjerumuskan manusia dilakukan sedikit demi sedikit sehingga kita tidak terasa bahwa sejatinya kita sedang digiring dalam sebuah perangkap. Oleh sebab itu, perlu adanya kesadaran dalam diri kita, dasar pengetahuan dalam diri kita tentang amal ibadah yang kita lakukan, sehingga semua detail yang kita kerjakan dalam bentuk amal ibadah memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita menyinggung satu sejarah di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Quran surat Nuh ayat 21 dan sampai dengan 24. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan satu realita, satu fenomena, yaitu yang terjadi di dalam tubuh umat Nabi Nuh alaihissalam terhadap penyelewengan, yaitu mereka menyembah gambar orang-orang soleh, monumen-monumen orang soleh, patung-patung orang soleh, serta kuburan-kuburan orang soleh. Yang awalnya mungkin tidak terjadi masalah karena periode awal memahami bahwa mereka membuat gambar tentang orang-orang soleh yang hidup pada masa mereka setelah mereka meninggal sebagai bentuk penyemangat dalam diri mereka agar supaya sosok profil tersebut mengingatkan mereka untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengingat ajaran-ajarannya. Sebagaimana mungkin kita melihat foto orang tua kita selama kita pada masa studi misalnya, dengan menempelkan foto orang tua, akhirnya kita jadi ingat pengorbanan orang tua, jadi ingat perjuangan orang tua untuk menyekolahkan anaknya, memenuhi kebutuhan biaya anaknya, sehingga sang anak merasa harus semangat di dalam belajar, sehingga mereka tidak mengecewakan usaha dan pengorbanan orang tua mereka. Lalu ditempellah foto itu, apakah di lemari kah? Atau mungkin zaman dulu ya di dompet lah begitu. Nah, itu harapannya bisa mengingatkan sang anak terhadap perjuangan orang tua. Tidak ada masalah. Lalu muncul periode setelahnya yang mereka tidak tahu menau tentang konteks gambar itu dibuat. Untuk apa para pendahulu mereka membuat monumen atau membuat gambar orang-orang soleh terdahulu mereka, sehingga setan masuk di celah yang cukup terbuka lebar itu. Akhirnya hati mereka mulai tergoda untuk menyembah atau mengkultuskan gambar dan monumen orang-orang soleh terdahulu mereka. Kemudian disebutkan di dalam Ighatsatul Lahfan dengan kalimat wa qala ghairu wahidin minas salaf kana haula'i qauman sholihin fi qaumi Nuh alaihi salam falamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amad fa'abaduhum. Berkata ulama salaf, ulama-ulama kita terdahulu, bahwa mereka, yaitu kaum orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, saat mereka orang-orang soleh tersebut meninggal, akafu ala kuburihim, mereka berdiam diri, mereka meramaikan kuburan-kuburan orang soleh tersebut. Karena sosok profil itu tidak ada yang meneruskan, sehingga mereka banyak menghabiskan waktu di kuburan orang-orang soleh.
Tsumma sawwaru tamathilahum. Kemudian mereka mulai membuat gambar-gambar, membuat patung-patung yang menyerupai orang soleh tersebut. Tsumma tala alaihimul amad, sampai dengan generasi ke generasi dan masa yang cukup panjang. Kemudian di antara mereka kemudian menyembah gambar atau mengkultuskan gambar mereka, kuburan mereka, dan monumen-monumen mereka. Hal itu terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surat Nuh. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi memberikan satu ta'liq atau satu komentar. Faqad ra'aita anna sabab ubadatun innama kanat min ta'dhimi quburihim thumma ittakhadhu laha at-tamathil wa abaduha. Mereka di awal tidak menyembah kuburan, mereka tidak mengkultuskan kuburan, tetapi mereka menghormati. Ta'zim itu dalam bahasa kita mudahnya menghormati. Mereka menghormati terhadap kuburan-kuburan mereka. Mereka menghormati. Tetapi ketika dari generasi ke generasi penghormatan itu bergeser dan berubah menjadi pengkultusan. Tentu hal itu tidak serta-merta. Dari generasi ke generasi itu waktunya cukup panjang. Fatola alaihimul amad. Dengan jangka waktu yang cukup panjang. Dan hal itu merupakan peran syaitan yang masuk dalam diri mereka. Selalu dibisikkan. Nah, kemudian qala syekhuna, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, berkata para guru-guru kami, wa hadhihi al-illah allati li ajliha naha asy-syari' an ittikhadul masajid 'alal qubur. Karena pokok permasalahan itulah ya, kemudian para ulama-ulama kami melarang ya, agar untuk mendirikan bangunan di atas kuburan-kuburan. Karena ada potensi yang sangat terbuka lebar terhadap perkara yang sangat luar biasa kejahatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan, pengkultusan benda-benda, pengkultusan kuburan-kuburan mereka. Dan ditambahkan fa inna syirka biqabrir rajul alladhi yu'taqadu salahuhu aqrabu ilan nufus min syirki bi khasyabah aw hajar. Bahwa kesyirikan terhadap kuburan itu lebih pas dalam jiwa mereka ya, dalam konteks kita sebagai manusia. Pengkultusan terhadap kuburan-kuburan yang kita yakini sebagai orang yang sangat soleh itu lebih bisa diterima oleh hati ketimbang menyembah patung atau menyembah sesuatu benda-benda yang lainnya. Jadi secara nafsun itu lebih bisa diterima kuburan daripada batu dan seterusnya, atau wasilah-wasilah yang lainnya. Ya wasilah kuburan orang soleh itu lebih bisa atau lebih mudah diterima. Walihada najid ahla syirki kathirun yatadarra'una indaha wa yakhsha'una wa yakhda'una. Oleh sebab itu kita melihat satu fenomena atau realita di masyarakat bahwa kesyirikan itu kebanyakan adalah mereka yatadarra'una, ya tunduk, mereka khusyuk, wa ya'budunahum
biqulubihim ibadatan la yaf'alunaha fi buyutillah. Dan mereka melakukan ibadah serta yang kekhusyuan ritual mereka di makobir atau di kuburan-kuburan orang soleh yang tidak mereka kerjakan di rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Jadi mulai bergeser, kekhusyuan mereka itu tidak bisa didapati di masjid, melainkan didapati di tempat-tempat yang mereka kultuskan. Sehingga merasa di masjid itu kayak hambar begitu. Dan mereka menemukan rasa itu, kekhusyuan, ketenangan di tempat yang mereka kultuskan, yaitu di kuburan-kuburan orang soleh. Dan mereka meminta sesuatu di tempat tersebut yang tidak mereka meminta di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mulai bergeser. Fanaha ummatuhu anis solahina idin wa in lam yaqsud al-musalli ma qasadahu al-musyrikun saddan lidzari'ah. Oleh sebab itu banyak hadis yang menunjukkan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di sisi kuburan atau di keliling kuburan. Ya, secara prinsip kita tidak sholat di atas kuburannya. Ya, secara prinsip boleh-boleh saja. Ya, tetapi realitanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang itu saddan lidzari'ah, sebagai bentuk langkah preventif untuk menghindarkan manusia atau umatnya pada perkara yang sangat amat menjerumuskan itu. Dan itu menjadi pintu masuk bagi setan untuk menggoda manusia, menggeserkan tadi keikhlasan ibadah yang tadinya ikhlas bergeser kepada pengkultusan tempat-tempat yang tertentu atau di kuburan-kuburan. Qala wa amma idza qasata ar-rajul as-salata 'indal qubur mutabarrikan bis-salati fi tilkal buq'ah fa hadza 'ainul muhaddatu lillahi wa lirrasulihi. Meskipun ketika mereka sholat tidak bertabaruk terhadap kuburan, tetapi hanya tempat tersebut merupakan tempat yang mereka anggap punya keistimewaan, gitu sajalah, punya keistimewaan dibanding tempat yang lain, gitu. Karena di situ berbaring jasad orang-orang soleh mereka. Bahkan ketika mereka tidak memiliki maksud itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melarangnya. Karena celah untuk kesyirikan begitu sangat besar. Nah, kemudian dalam Sahih Muslim disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Jundub ibn Abdillah radhiyallahu anhu maqala dalam Sahih Muslim, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, 5 hari sebelum beliau meninggal. Beliau bersabda, inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri dari kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang menganggap bahwa aku memiliki al-khalil, kekasih. Maksudnya kekasih ini orang yang mendapatkan mandat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai al-khalil, kekasih. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari anggapan seperti itu. Fa innallaha ta'ala qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan.
Dan maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh ya, mengambilku sebagai khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalil, kekasih. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kalaulah seandainya, kata Rasulullah SAW, aku diizinkan untuk mengambil khalil, seorang kekasih. Kalaulah seandainya diizinkan, berarti tidak diizinkan. Lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Maka orang yang akan aku ambil sebagai khalil adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Bahwa sungguh benar-benar kaum-kaum sebelum kalian mereka membuat bangunan di atas kuburan para anbiya mereka, para nabi-nabi mereka sebagai tempat untuk bersujud. Ala fala tattakhidhu al-qubura masajid. Maka sungguh jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburan itu di atasnya bangunan untuk tempat kalian bersujud. Jelas larangan ini menjadi satu bentuk penegasan dari Rasulullah SAW 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Dan hal itu menjadi pesan bagi kita umatnya. Dan hal itu pula yang dilakukan oleh istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, ketika sepeninggal Rasulullah SAW. Beliau Aisyah radhiyallahu anha ya tinggal, karena kita tahu begitu. Nabi Muhammad SAW dikubur di atas tempat beliau meninggal, yaitu tepat berada di kamar beliau. Ya, ketika meninggal digeser, kemudian dikeduk di mana tempat beliau meninggal dunia, dan di tepat di kamar itulah Aisyah radhiyallahu anha memanfaatkan sisi rumah bagian yang lainnya dan menutup dengan skat yang tidak ada ruang masuknya, tidak ada tempat masuknya, sudah ditutup saja. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha kelak ketika beliau wafat, minta dikuburkan di sebelah beliau Rasulullah SAW. Dan semeninggal Aisyah radhiyallahu anha, tempat itu ditutup rapat serta tidak ada celah untuk masuk. Karena pesan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sangat tegas gitu. Dan diriwayatkan juga dari Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahud wan nasara. Dilaknatnya mereka orang-orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Lantaran mereka membangun di atas kuburan-kuburan para nabi mereka masajid, tempat untuk mereka bersujud. Faqad naha an ittikhadz qubur masajid fi akhir hayatihi. Dan hal itu pula yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu larangan untuk mendirikan bangunan di atas masjid, di atas kuburan, tempat untuk bersujud. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, fi maradihi alladhi lam yaqum minhu. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit yang tidak bisa bangkit kembali. Artinya dalam sakit kerasnya beliau tidak mampu lagi bahkan untuk duduk begitu. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dengan redaksi yang sama dengan kalimat yang tadi. Kemudian beliau menambahkan, walaula dzalika la abriza quburuhu ghairu annahu khusya an
ittakhadha masjidan. Kalau bukankah karena hal itu, ya, yaitu para orang-orang terdahulu menggunakan kuburan orang-orang soleh mereka, para nabi pendahulu mereka, sebagai tempat untuk bersujud, niscaya kuburanku, kata Nabi SAW, tidak apa-apa dibiarkan begitu saja, terbuka begitu, tidak apa-apa. Kalau bukan lantaran karena hal itu. Rasulullah SAW memahami betul potensi apa yang akan terjadi setelah beliau meninggal. Dengan gambaran firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan umat-umat terdahulu. Karena secara psikologis manusia tetaplah manusia yang tidak berubah secara psikologis. Nafsun secara mendasar manusia tidak berubah. Meskipun yang berubah adalah tatanan zaman, ya, tatanan perubahan zaman. Tetapi dalam diri manusia tidaklah berubah. Sehingga Al-Quran, ajaran-ajaran agama kita, ya, tetap relevan dimanapun dan kapanpun. Karena ajarannya menyangkut tentang diri manusia, bukan tentang faktor eksternal, tetapi faktor internal dalam diri manusia. Nabi SAW mungkin bisa bersama, itu kan zaman dulu, ya. Mungkin kalau zaman sekarang sudah diajarkan begini, mungkin itu problem itu sudah selesai, gitu. Tidak akan terjadi seperti itu lagi karena sudah disosialisasikan. Ya. Tetapi manusia secara naluri tetaplah manusia. Nah, setan sangat memahami itu betul. Dan Rasulullah SAW bisa melihat, bukan melihat masa depan, ya, melihat potensi itu karena ya dasar wahyu. Oleh sebab itu Rasulullah SAW sangat menekankan ketika beliau sedang sakit keras beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia. Ghairu annahu khusya an yuttakhadha masjidan. Dan aku khawatir, kata Nabi SAW, aku mengkhawatirkan bahwa kelak nanti akan ada mereka dari umatku yang juga akan melakukan perkara yang sama, yaitu mereka mengkultuskan kuburanku. Subhanallahiladzim. Maka prediksi Nabi SAW, ya, perkiraan Nabi SAW berdasarkan wahyu, hal itu sejalan dengan fitrah manusia. Artinya hawa nafsu manusia yang ada dalam diri manusia, potensi apa yang akan muncul sepeninggal Rasulullah SAW. Wa qauluhu khusyi'a, kata khawatir tadi, ta'lilan liman'i ibrazi qabrihi. Maka itu menjadi inti problematika yang atau terjadinya hukum larangan untuk mendirikan kuburan, mendirikan bangunan di atas kuburan. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-ardu kullaha masjidun illal maqbarati wal hammam. Seluruh dataran di atas muka bumi ini bisa dijadikan tempat sujud. Silahkan. Mau sholat di halaman, mau sholat di lapangan, mau sholat di mana saja. Ya tentu memperhatikan. Ya. Kalau di tengah jalan raya kan tidak mungkin. Atau di tempat berjalannya orang begitu. Itu akan mengganggu. Itu. Yang dimaksud adalah ketika kita mendapati satu hamparan gitu, yang tidak ada dua unsur, satu makbarah kuburan, dua hammam atau kamar mandi, ya tidak harus kamar mandi betul begitu. Ketika kita berada di tanah lapang,
Bisa saja ada satu tempat di situ orang kencing saja di situ, ya. Atau pojokan yang dijadikan langganan tempat orang kencing di situ. Ya itu juga disebut hammam. Ya karena tempat di mana orang membuang hajat. Di tempat terbuka kan bisa saja seperti itu. Tetapi di tempat selain itu silakan dijadikan tempat sujud, tidak terjadi masalah. Nah, hal ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, Ra'a Anas anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ra'a Anasan ibni Malik radhiyallahu an yusalli 'inda qabrin. Ya, barangkali ini menjadi satu hadis yang bisa dijadikan mungkin argumentasi, barangkali coba kita akan melihat. Pernah suatu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu an melihat Anas ibni Malik radhiyallahu anhu yusolli 'inda qabrin. Dia sholat di dekat kuburan. Faqala al-qabru. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Wa hadza yadullu ala annahu kana minal mustaqira 'inda sahabah manahahum an nabiyuhum min salati indal qubur. Wa fi'lu Anasin la yadullu ala i'tiqadihi jawazi fa innahu la'alla lam yarahu. Boleh jadi Anas ibni Malik radhiyallahu an tidak menyadari bahwa itu adalah kuburan. Ya, ada satu kuburan yang mungkin ya tidak ngelompok seperti satu area yang di situ digunakan untuk kuburan. Ya, kita melihat beberapa daerah ya, yang kuburan itu terpisah dari area kuburan pada umumnya gitu. Yaitu terpisah begitu saja gitu. Mungkin ada beberapa di daerah mungkin ya. Di dekat rumah saya itu ya ada gitu. Waktu kecil gitu saya melihat itu ada dikelilingi pohon-pohon yang rimbun, ternyata di situ ada satu kuburan saja, satu saja itu gitu. Nggak tahu itu kuburan siapa gitu. Menurut cerita-cerita terdahulu, dulunya ada orang yang ziarah ke kuburan situ. Itu posisinya di tengah-tengah kampung, ya dekat rel kereta berarti itu. Nah, di situ dulunya ceritanya ada yang tetap masih ziarah kalau kita pada umumnya kalau pas mau Idul Fitri begitu. Tapi setelah saya ya sudah agak gede begitu ya, SD sudah kelas-kelas besar, kelas 6 begitu. Sudah enggak pernah lihat. Selama saya sudah menyadari, saya sudah rodo ya bisa mikir begitu, sudah rodo balik begitu. Saya enggak pernah melihat ada orang yang ziarah di situ, enggak pernah ada. Tapi pernah saya melihat di situ ada kuburan, ada tengernya soalnya gitu. Tapi ya dengan adanya rel ganda itu ya sudah hilang, nggak tahu kemana, apakah itu dipindahkan atau tidak itu saya sudah tidak tahu. Tapi yang jelas di situ kan terpisah dari area kuburan pada umumnya, itu terpisah dan itu jauh gitu. Mungkin bagi orang yang tidak tahu di situ ada kuburan juga nggak akan menyadari di situ itu apakah mungkin ada kuburan, itu mereka tidak menyadari betul. Hal itu kan bisa terjadi. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu sholat di atas itu. Kita sedang membayangkan kita berada di area yang lapang begitu misalnya. Kalau anak-anak santri misalnya begitu ada agenda mendaki gitu. Begitu sholat dimanapun tanah rodok datar di situ sholat gitu. Ya tidak akan melihat ini kira-kira ada apa gitu. Yang penting itu datar, pokoknya sholat di situ saja gitu. Nah dalam kondisi seperti itu pula gitu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu sholat di atas itu.
Dan kemudian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menyadari, mengingatkan beliau bahwa di situ ada kuburan, hendaknya menyingkir dari area tersebut. Karena mereka menyadari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal itu. Begitu pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim fi sahihihi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Dan jangan kalian menjadikan kuburan itu tempat jagongan, buat duduk-duduk. Wala tusallu ilaiha, dan jangan kalian beribadah, kalian sholat di sekitarnya. Nah, betapa banyak peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan terhadap perkara yang satu ini. Karena kekhawatiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya agar tidak terjerumus dengan apa yang terjadi pada umat sebelumnya. Mereka mengkultuskan kuburan-kuburan orang soleh di antara mereka, yang awalnya mereka akifuna ala maqabiri. Mereka berdiam diri di situ. Akhirnya generasi berikutnya mengikuti dan seterusnya. Nah, hal itu muncul dalam putusan tarjih termasuk. Dulu majelis tarjih memutuskan bahwa ada larangan untuk memasang gambar, memasang foto, sehingga amal-amal usaha Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah yang tidak ada tempelannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian fatwa itu berubah karena masyarakat, terutama di lingkungan persyarikatan, jauh dari budaya pengkultusan melalui gambar gitu. Nah, sehingga kita tahu begitu, ketika melihat, kita sedang mengajar di kelas begitu, kita menunjuk pada satu gambar tertentu dan mengingatkan para murid gitu, para santri, bagaimana perjuangan sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam berdakwah, dalam mencerdaskan bangsa. Bagaimana perjuangan dakwahnya yang luar biasa itu bisa kita contohkan dengan melihat, atau bisa kita jadikan sebagai bentuk pengingat atau alat peraga gitu. Sehingga begitu melihat wajahnya itu, yang tergambar adalah sosok perjuangan. Hal itu terus menjadi strategi dalam dunia pendidikan untuk mengingatkan tentang sebuah perjuangan sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian APT selanjutnya membolehkan, karena di lingkungan persyarikatan jauh dari kata pengkultusan gambar-gambar tertentu. Kita tidak memasang. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, melalui pemaparan hadis-hadis tersebut kita bisa memahami bahwa betapa khawatir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya untuk perkara pengkultusan terhadap apa yang berkaitan dengan orang-orang soleh, yang itu menjadi pintu masuk setan untuk merubah substansi ibadah umatnya dari tadinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berubah dan bergeser niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala tetapi pengkultusan benda-benda tersebut. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keimanan yang kuat dalam diri kita, dan sehingga kita mengetahui mana yang harus kita kerjakan dan pemurnian ibadah untuk mendapatkan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.